Muhammad SAW. Ada banyak peristiwa penting yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, mulai dari kelahirannya, menikah, kala berdakwah hingga wafat. Dalam beberapa sirah nabawiyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatannya dengan tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering bepergian ke negara Syam. Akan tetapi, Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Setelah lahir, Nabi Muhammad pun diserahkan kepada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Zaman dulu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan yaitu menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anak mereka tumbuh di lingkungan perdesaan yang udaranya masih bersih. Teman-temanku yang aku cintai, Nabi Muhammad SAW lahir bersama ibu susuannya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Selanjutnya, di usia 6 tahun, sang ibu pun wafat. Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muthalib. Teman-temanku yang aku cintai, selang 2 tahun, sang kakek pun wafat. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang, cantik, dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah sejak usia 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat berusia 40 tahun. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW pun mulai melakukan dakwanya. Pada awalnya, dakwah yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Setelah turun firman Allah surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan agar menyiarkan Islam secara terang-terangan. Sejak saat itu, mulailah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad wafat saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa hari. Suhu tubuhnya naik sehingga menghembuskan nafas terakhir. Itulah sepenggal kisah sang Nabi Muhammad SAW yang perlu kita ketahui. Semoga kita kelak dimasukkan ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita bisa bertemu dan berkumpul dengan Nabi besar Muhammad SAW kelak di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Muhammad adalah putra dari Abdullah dan Aminah. Ketika usia 7 bulan dalam kandungan,
Muhammad telah menjadi anak yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah telah meninggal dunia. Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan hari Senin 20 April tahun 571 Masehi. Ketika Muhammad lahir, sesuai adat setempat, Muhammad harus dititipkan. Dan pada saat itu, Muhammad dititipkan dan disusui oleh Halimah. Muhammad dibesarkan bersama-sama anak Halimah. Namun, ketika menginjak usia 6 tahun, Muhammad menjadi yatim piatu karena ibunya yang bernama Aminah telah meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia pada saat perjalanan pulang dari makam sang ayah. Pada saat itu, ibunya merasa kelelahan dan badannya sangat lemas. Aminah merasa bahwa ini hari terakhir beliau menemani Muhammad. Muhammad sangat sedih karena kehilangan ibunya dan tidak dapat melihat sosok sang ayah. Dan Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memperlakukan Muhammad dengan sangat baik dan istimewa. Karena Abdul Muthalib merasa kelak Muhammad akan menjadi orang yang besar. Ketika menginjak usia 8 tahun, kakek Muhammad meninggal dunia. Dan pada saat itu, Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga Muhammad dengan sebaik-baiknya. Ketika Muhammad masih kecil, Muhammad ikut pamannya mengembala ternak. Dan ketika beranjak dewasa, Muhammad ikut pamannya berdagang dan mengambil barang dagangannya dari seorang janda kaya yang bernama Khadijah. Disitulah awal mula pertemuan Muhammad dan Khadijah. Muhammad adalah pedagang yang jujur dan bekerja keras. Karena kejujurannya, Muhammad mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Khadijah kagum dengan kejujuran Muhammad. Untuk itu, Khadijah ingin melamar Muhammad untuk menjadi suaminya. Ketika menginjak usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan Khadijah. Sesudah menikah, Muhammad dan Khadijah berdagang bersama untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketika menginjak usia 40 tahun, Muhammad lebih banyak bertahalus atau menyendiri. Pada malam 17 Ramadan, Muhammad bertahalus di Gua Hira. Dan pada saat bertahalus, Muhammad didatangi malaikat Jibril dengan membawa tulisan dan menyuruh Muhammad membacanya. Dengan terperanjat, Muhammad menjawab, "Aku tidak dapat membaca."
Muhammad dirungkuh oleh malaikat Jibril seraya menyuruhnya untuk membaca sekali lagi. Bacalah. Namun tetapi Muhammad tetap menjawab, aku tidak dapat membaca. Hingga keadaan itu berulang sampai 3 kali. Dan Muhammad berkata, apa yang ku baca? Malaikat Jibril pun menjawab, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Dia telah mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia telah mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Inilah wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga peristiwa ini dijadikan sebagai malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran yang bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Dan di saat ini pula Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Dan Khadijahlah orang pertama yang mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Demikian kisah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Untuk itu kita harus meneladani dan mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW agar mendapat syafaat di hari akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian cerita dari saya. Bila ada salah kata dan kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalam.